See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Saya pernah punya pengalaman menjadi kurir pengantar paket. Dari ekspedisi yang satu hingga ekspedisi yang lainnya. Karena menurut saya, apapun yang saya kerjakan, itu baik. Asalkan tidak menyakiti orang lain dan tidak merugikan orang lain. Saya pun sebenarnya orangnya cuek, dalam artian saya nggak peduli orang-orang mau ngomong apa tentang saya. Suatu ketika, ada satu orang teman saya yang mulai menunjukkan ketidaksukaannya dengan saya ketika saya baru 3 bulan bekerja. Saya kerap berpapasan dengan dia waktu dia keluar dari tempat gudang penyimpanan paket. Kadang-kadang dia meneriaki saya, "Kerja terus, tapi nggak kaya-kaya." Ya, menurut saya betul sih apa yang dia bilang. Tapi ya sudahlah. Kadang-kadang ketika papasan di kantor, dia juga ngomong seperti itu. Saya tidak pernah nyautin dia. Saya cuma diam. Toh saya juga nggak ganggu dia, nggak merugikan dia juga. Suatu waktu ada sebuah peristiwa yang saya rasa itu sedikit kelewatan dari teman saya itu. Katakanlah namanya itu Juna. Juna itu taati motor saya waktu kami lagi briefing pagi sebelum mulai mengantar paket. Ada salah seorang teman lainnya yang melihat. Dia cuma bilang katanya motor saya itu bagus. Padahal jelas, itu motor adalah motor butut, jelek, kotor, yang mungkin sudah nggak layak lagi dipakai. Teman saya pas menyampaikan itu ke saya nggak ada curiga sama sekali. Karena memang saya tidak mau buruk sangka. Nah, ketika waktu saya mau pakai motor itu, ternyata ada sesuatu yang aneh di motor saya. Bisa dikatakan motor saya itu dijailin. Jadi rem bagian belakang sedikit agak dikendorin, jadi motor saya itu agak blong kalau mau direm. Saya pikir itu sudah kelewatan banget, karena hal itu bisa membahayakan saya ketika saya bekerja mengantar paket. Tapi si Juna, ketika saya tanya, dia cuma ngeles, terus bilang kalau itu fitnah. Saya bilang ke dia, ada bukti CCTV-nya kalau dia itu ngutaati motor saya. Padahal CCTV yang mengarah ke tempat itu sudah rusak. Saya cuma mengancam dia supaya dia nggak macam-macam lagi sama saya. Beberapa waktu kemudian, saya ada tawaran kerja di tempat lain. Saya putuskan untuk pindah kerja ekspedisi lain. Selain memang dari gaji yang lebih menjanjikan, dan saya juga tidak mau si Juna terus-menerus memupuk rasa dengkinya kepada saya. Saya merasa tidak nyaman kerja dalam lingkup yang seperti itu. Apalagi ada orang yang membenci kita
dan dengan terang-terangan berusaha menjahili kita. Saya cuma berharap dia tidak pernah kayak gitu lagi dengan orang lain. Setengah tahun saya nggak pernah ketemu. Sampai tiba-tiba datanglah Harbolnas itu. Karena biasanya paket mengalami overload selain momen lebaran. Jadi saat itu saya mengantar paket sampai malam. Sampai ke pelosok dan tempatnya memang bisa dikatakan agak angker. Saya masuk ke sebuah perkampungan yang gelap. Tiba-tiba di ujung jalan, saya melihat sebuah motor yang berhenti dan pengemudinya jongkok di sebelah motor itu. Seketika saya pelankan motor saya dan saya berhenti tepat di sebelahnya. Karena saya pikir dia butuh bantuan karena kadang-kadang sebagai pengantar kurir, kalau motor kita mengalami kendala atau mogok di jalan, itu rasanya kasihan. Itu rasanya kasihan dan pasti kita kesal. Apalagi kalau tidak ada yang membantu. Saya tahu persis kenapa dia itu kurir, karena dari belakang seperti ia banyak membawa barang-barang, karung-karung di belakang jok motornya. Ketika saya berhenti, kemudian saya tanya, "Ada apa, Mas? Ada yang bisa saya bantu?" Kemudian dia nengok. Yang aneh adalah ketika saya melihat wajahnya seakan-akan seperti orang yang sedang sakit, pucat, dan banyak berkucuran keringat dingin. Dan yang bikin saya terkejut, mas-mas itu tadi adalah teman saya, Juna. Seketika ia bertanya kepada saya, "Wahyu, kamu ngapain di sini?" Saya pun diam. Setelah itu Juna hanya senyum, dan senyumnya itu seperti senyum yang gak enak. Seperti senyum ketika ketemu teman lama, kaget, dan ya seperti itu. Tiba-tiba si Juna berdiri dan memeluk saya. Dalam hati, saya senang, karena saya pikir si Juna sudah memulai cerita baru dalam hubungan pertemanan kami. Cukup lama dia peluk saya, tapi saat itulah saya merasa ada hal yang berbeda. Ketika si Juna peluk saya, rasanya ada yang aneh di punggungnya ketika saya tepuk-tepuk punggungnya. Seakan-akan itu bukan punggung seseorang, tapi saya seperti nepuk bantal yang kopong bagian tengahnya. Seketika saya merasa sesak, dingin, hingga nggak bisa bernafas. Sampai rasanya tubuh ini seperti kesedot ke sebuah pusaran, dan saya tidak bisa melepaskan diri dari Juna. Sampai pada akhirnya, di belakang saya tiba-tiba ada suara teriakan, "Woi mas, ngapain meluk-meluk pohon nangka malam-malam gini? Mau mesum ya?" Saya pun kaget. Kata bapak-bapak yang lewat pakai sepeda ontel. Kemudian saya itu langsung seperti tersadar. Dan saya menjawab bapak-bapak tadi, "Enggak pak, saya tadi ketemu teman saya." Saya masih bingung, karena saya yakin tadi saya peluk si Juna, tapi kenapa Juna nggak ada di sana? Saya pun heran dan bingung. Setelahnya bapak itu nyuruh saya untuk pulang dan meninggalkan tempat itu, karena tempat itu katanya rawan begal kalau sudah malam.
Dan ketika saya nengok ke belakang, si bapak sudah nggak ada lagi. Kok cepet banget naik sepedanya, pikir saya. Saya bergegas keluar dari tempat itu. Saya selesaikan beberapa antaran paket yang saya antarkan. Saya selesai dari daerah situ sekitar jam 12 malam. Keesokan harinya, ketika saya sedang istirahat, makan siang, tiba-tiba ada yang menghubungi saya dengan nomor yang nggak dikenal. Dan itu nomor asing karena tidak tersimpan di kontak saya. Saya tetap angkat telepon itu. Saya pikir mungkin ini telepon dari konsumen yang nunggu paketnya. Setelah saya angkat, ternyata itu adalah telepon dari salah satu teman saya yang lama, yang ketika saya bekerja di ekspedisi yang sebelumnya. Ia bertanya kepada saya, "Kamu lembur ya malam ini?" Kemudian saya jawab, "Iya, kenapa? Ini siapa?" "Oh, ini David. David yang dulu kerja di ekspedisi ini, yang jadi kurir sama kayak kamu." Oh David. Oh iya Fit, ada apa?" Dan kami berbahasa basi lah sebentar. Kemudian ia bertanya kepada saya lagi, "Kamu mau nggak pergi takziah 40 harinya Juna?" "Hah? Apa 40 hari?" Saya pun kaget. "Iya, kamu nggak tahu kalau Juna meninggal? Dia kecapean terus pingsan di pinggir jalan, di dekat rumah warga. Aduh, mungkin teman-teman lupa ngasih tahu kamu." Dari situ saya seketika langsung shock. Kemudian saya menjawab teman saya, "Iya, insya Allah saya datang takziahan." Jadi singkat cerita, malam harinya saya sengaja mengambil barang sedikit. Saya meminta izin kepada ibu saya untuk pergi takziahan ke rumah Juna. Padahal semalam itu saya melihat benar-benar itu adalah Juna dengan motor dan jaket kesayangannya. Seketika saya tidak bisa ngomong apa-apa. Ketika orang-orang sudah hampir pulang dari takziahan, bapaknya Juna menghampiri saya. Dan ia terus memeluk-meluk saya, sama seperti ketika malam itu ketika saya memeluk sesuatu yang mirip Juna. Dia peluk saya agak lama. Nggak tahu, aneh aja. Apa mungkin Juna pernah cerita atau gimana, saya juga tidak tahu. Dan sebelum saya pulang, beliau meminta saya untuk sering-sering datang ke rumah, karena Juna itu anak laki-laki satu-satunya. Dan setelahnya saya sempatkan diri untuk mampir ke sana sama teman-teman kurir yang lain, untuk tetap menjaga silaturahmi dan mendoakan Juna. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.